Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisi kritikan terhadap masalah atau persoalan. Hal tersebut sering terjadi jika ada debat, misalnya Ivan mengkritik Sigit karena apa yang disampaikan kurang cocok. Hal tersebut bisa juga disebut analisa pendapat. Kita harus bisa menerima semua tanggapan yang diberikan orang lain, karena biasanya setiap tanggapan tersebut ada alasan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Teks tanggapan, baik tanggapan mendukung ataupun menolak, yang sudah ada dapat disampaikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengemukakan tanggapan. Cara mengemukakan tanggapan sebagai berikut. Tanggapan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang pertama, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang kedua, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. 3. Teks tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. 4. Tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Kemudian ciri-ciri teks tanggapan kritis. Ciri-ciri teks tanggapan kritis ini akan membantu mengidentifikasi apakah teks tersebut adalah jawaban kritis atau tidak. Yang pertama, teks ini berisi jawaban mengenai adanya fenomena yang muncul disertai sebuah alasan dan fakta. Yang kedua, memiliki 3 struktur teks, yakni evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. 3. Berisi adanya sebuah aturan dalam bahasa. Kemudian struktur teks tanggapan kritis yang pertama adalah evaluasi. Bagian ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Yang kedua, deskripsi teks. Bagian ini akan memuat informasi mengenai data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung dan melemahkan pernyataan. 3. Penegasan ulang. Ini merupakan bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang mengenai apa yang telah disampaikan. Nah, ketiga bagian dari struktur teks tanggapan tersebut adalah kunci utama untuk menelaah teks tanggapan. Selain itu, kebahasaan juga dapat menjadi patokan terbesar lainnya. Kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis yang pertama adalah konjungsi. Adalah kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. 2. Pilihan kata juga harus sesuai dengan penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis. 3. Memiliki kalimat kompleks yang lebih dari 2 struktur atau 2 verba. 4. Menggunakan kata rujukan untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Contoh teks tanggapan kritis. Contoh teks tanggapan kritis tentang COVID-19. Yang pertama adalah evaluasi, yaitu COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Kemudian deskripsi teksnya. Salah satu negara yang terjangkit virus COVID-19 adalah Indonesia. Kehadiran virus corona di Indonesia memang disayangkan. Di satu sisi, pemerintah terkesan tidak siap dengan wabah ini. Sementara di sisi lain, kita mau tidak mau harus menghadapi dampak dari wabah ini. COVID-19 seharusnya dapat dihindari penularannya lebih lanjut jika saja semua pihak bekerja sama dengan baik. Tugas ini tidak hanya milik pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat dan swasta. Tanpa kerjasama yang kuat, virus ini tidak akan bisa diselesaikan. Kemudian penegasan ulangnya yaitu, untuk itu sudah seharusnya semua elemen bangsa bekerja sama. Hanya dengan cara ini, virus COVID-19 ini bisa dituntaskan secepat mungkin. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh teks tanggapan kritis tentang internet.
Yang pertama adalah evaluasi, yaitu internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk mencari informasi tentang segala hal. Di kalangan pelajar, internet sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari informasi mengenai pelajaran, juga memudahkan pelajar untuk mengerjakan tugas. Kemudian deskripsi teksnya, penggunaan internet memiliki dampak positif bagi kalangan pelajar. Pertama, meringankan pelajar untuk mengerjakan tugas. Kedua, mendapatkan informasi dengan mudah. Ketiga, dapat menggali pengetahuan umum lebih dalam. Keempat, sebagai sarana hiburan agar pelajar tidak mengalami kejenuhan. Di sisi lain, internet juga mempunyai dampak negatif yang tidak sedikit bagi pelajar. Pertama, internet terkadang membuat pelajar lupa waktu. Kedua, banyak sekali situs dewasa yang mudah diakses. Ketiga, internet dapat membuat ketagihan penggunanya. Keempat, berakibat buruk pada kesehatan terutama mata. Kemudian penegasan ulangnya, oleh karena itu penggunaan internet perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke dalam hal negatif, serta tidak melupakan internet untuk menunjang pelajar dalam mencari informasi terkait tugas di sekolah. Kemudian kebahasaan dalam teks tanggapan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan adalah kalimat simpleks atau kalimat tunggal, kalimat kompleks atau kalimat majemuk, konjungsi, rujukan kata, dan pilihan kata. Yang pertama, kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi pokok, sering disebut sebagai kalimat tunggal. Kalimat simpleks pada umumnya hanya tersusun atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Setiap fungsi dari kalimat itu pun belum mengalami perluasan, baik berupa perluasan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Oleh karena itu, kalimat simpleks selalu dibentuk oleh satu klausa yang diakhiri dengan intonasi final. Hal ini merupakan pembeda utama antara kalimat dan klausa. Contoh kalimat sederhana yaitu, yang pertama, Mardi dokter. Keterangannya, Mardi itu adalah subjek, sedangkan dokter adalah predikat. Yang kedua, Sandra makan roti. Keterangannya yaitu Sandra subjek, makan predikat, roti objek. Yang ketiga, petani bercerita tentang pengalamannya. Keterangannya, petani subjek, bercerita predikat, tentang pengalamannya adalah pelengkap. Kemudian yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari struktur dan satu verba utama karena di dalam kalimat ini tergandung lebih dari satu aksi, yaitu predikat, peristiwa, atau keadaan. Untuk kalimat kompleks ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat kompleks parataktik dan hipotaktik. Kalimat kompleks parataktik yaitu kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur yang memiliki makna setara atau sejajar. Contoh konjugasi kalimat kompleks parataktik adalah dan, tetapi, atau. Kemudian kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur yang maknanya bersifat tidak setara atau sejajar, yang digabungkan menjadi satu. Kalimat menggunakan konjugasi seperti apabila, jika, karena, dan ketika. Kemudian yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Yang keempat, rujukan kata. Rujukan kata yaitu satu kata merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Selain itu, rujukan kata berhubungan dengan kata ganti, yaitu kata ganti orang, kepunyaan, dan penunjuk. Kemudian yang kelima, pilihan kata. Diksi atau pilihan kata mencakup pergantian kata-kata yang harus dipakai. Hal ini bertujuan untuk mencapai satu gagasan, membentuk pengelompokan kata yang tepat, atau menggunakan ungkapan yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Diksi juga diartikan sebagai kejelasan wicara, seni wicara, agar kata yang dimaksud bisa dipahami sepenuhnya. Selain itu, diksi juga menyangkut pelafalan atau pronunciation dan artikulasi.
Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.